Wow, ini tempat workshopnya ya Kak Chen? Iya betul, kita produksi semua ada di sini. Ada di sini. Total karyawan ada berapa nih Kak? Total dengan aku bertujuh. Ada 7. Nah, tapi gimana caranya bisa memproduksi cukup banyak sesuai dengan permintaan dari klien? Karena kan kita juga ada kerjasama sama beberapa vendor produksi, jadi nggak semuanya ngerjain di sini. Kebanyakan ada juga kita buat samplingnya di sini, terus kita lempar ke tempat produksi. Jadi kayak lebih UC-nya lebih enak kan untuk sampling kan. Oke. Wah, ini di sini juga ada banyak display barangnya. Tasnya ini unik banget ya Kak ya. Nah, tapi kalau dari pandangan Kak Cendi sendiri nih sebagai pebisnis gitu ya, gimana sih tanggapan Kak Cendi terhadap barang KW gitu Kak? Tanggapanku ya nggak apa-apa juga sih, karena kan setiap orang itu mungkin belum tahu juga apa sih ceritanya tuh tenun seperti apa gitu, dan ya semua orang sini ingin bertahan hidup lah ya. Jadi ya kalau mau ada barang KW juga nggak apa-apa juga, tapi kan kewajiban aku sebagai orang yang tahu Noesa gitu, ngerti prosesnya, jadi kita mengedukasi customer gitu dengan via sosial media kita, atau kalau misalnya acara offline kita ceritain kenapa sih kok mahal banget harganya. Oh iya, soalnya gini kan orang jadi tahu bedanya tuh apa sih sama barang-barang yang murah itu gitu, atau barang-barang KW itu gitu. Oke, nah kalau produk-produk kayak gini, terus tas-tas yang ada di sini, ini tuh juga dijual untuk konsumen atau hanya untuk misalnya ada yang request untuk hampers atau apa gitu Kak? Kalau yang di sini sih beberapa, kalau pouch itu emang pesanan perusahaan ya biasanya. Karena kalau kita kebanyakan lebih ke fashion aksesoris aja sih. Oh gitu. Ini juga berarti pesanan perusahaan gitu ya? Iya, gitu. Oh, oke. Nah, Kak Cendi, aku juga beberapa kali kan namanya juga cewek ya, suka nge-scroll online shop lah apa segala macam, dan banyak banget ada baju tenun, lalu juga ada produk-produk yang juga sama nih kayak Noesa gitu ya, bahannya adalah tenun gitu loh, yang diangkat adalah tenunnya gitu, tapi harganya bisa lebih murah. Nah, itu sebetulnya apa sih Kak yang jadi pembeda gitu? Pertama ngebedain tuh prosesnya. Jadi dari warnanya sendiri, kalau Noesa itu kenapa mungkin agak tinggi, karena kita menggunakan warna alam. Semua dari tumbuhan dan benar-benar manual lah. Nah, kalau misalnya, dan kita tenunnya juga pakai tenun godokan. Jadi yang ngasih di lantai itu yang tradisional, kotak-kotak itu. Nah, kalau tenun-tenun yang murah itu mungkin dia warnanya pakai kimia dan menggunakan mesin tenun yang besar atau ATBM, dan itu bisa menghasilkan kain tenun yang cukup banyak. Sedangkan kalau di Noesa itu tenun godokan cuma hanya bisa 80 sampai 90 cm lebarnya. Maksimal panjang 3 meter. Karena kan tergantung ya kakinya juga ya. Itu kalau dibandingkan dengan tenun yang mana nih Kak? Yang murah kan, yang tadi Bunga bilang kayak kenapa yang murah banget tuh, karena kita pakai ATBM kalau yang murah itu. Ada contohnya nggak sih Kak? Contoh, ini seperti ini. Ini ya. Dari apa sih? Dia lebih rapat seratnya juga kan, karena kan dia pakai mesinnya besar dan udah ada kayak sisirnya sendiri masuk, dan ini bisa puluhan meter lah menghasilkan kainnya, sedangkan kita kan cuma 3 meter. Tapi ini kalau misalnya dipegang sebetulnya memang beda ya, kain tuh lebih kasar, tadi seratnya lebih rapat gitu ya. Nah ini tapi lebih tebal gitu. Nah, kalau secara kain sendiri ini memang udah sesuai dengan esensinya atau seperti apa Kak? Atau memang kain tenun memang ada berbagai jenis, lalu juga untuk motifnya. Untuk motifnya ini memang udah sesuai dengan kainnya gitu atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau misalnya tekniknya itu sama. Ini namanya kenapa namanya tenun ikat, karena ada yang diikat. Jadi ini kan diikat tuh menghasilkan si motif-motif ini, atau yang motif-motif seperti ini nih, atau yang ada di bunganya namanya diikat. Nah, cuma yang membedakan adalah di saat kita menyebut aku kan tenun ikat Sika atau Momere, emang dibuatnya oleh orang Sika gitu. Kalau yang ini mungkin motifnya dari daerah mana, tapi diproduksinya di tempat yang lain seperti itu. Gitu. Tapi kalau Noesa sendiri sesuai dengan tempat asalnya. Jadi gitu ya? makanya kita juga bisa menjelaskan ini motifnya artinya apa sih, karena emang kita juga kontak langsung dengan para pengrajin yang ada di Sika tersebut. Nah itu di tengah banyaknya barang-barang KW gitu ya, kita bisa bilang, atau juga dari bahan-bahan yang mungkin tidak sebagus yang dibikin atau yang dipakai oleh Noesa, bagaimana sih Kak mempertahankan kualitasnya di tengah perang harga? Karena itu udah beda market sih. Nah, jadi kayak mungkin yang murah marketnya segini, tapi marketnya aku mungkin berbeda dengan yang harganya yang murah gitu, karena orang-orang yang beli produk aku mungkin mengapresiasi proses, dan mereka juga tahu kayak oh ini tidak dibuatnya seperti ini gitu. Jadi emang kalau dibilang kita head to head ya aku nggak masalah, karena emang ya udah beda target aja gitu.
Oke, berarti masih tetap optimistis Iya, dan masih tetap bertahan dengan Iya. ini adalah citra Iya. gitu ya, atau identitas dari Noesa gitu. Nah, Kak Cendi sebagai pebisnis ada rasa khawatir nggak sih mengingat tahun 2022 itu tahun yang tidak mudah gitu ya untuk banyak orang, apalagi banyak juga proyeksi yang mengatakan tahun 2023 ini akan masuk ke jurang resesi meskipun di Indonesia jauh gitu ya, tapi kan berdampak juga. Kita bisa lihat banyak PHK dan lain sebagainya. Nah ini kalau Kak Cendi sendiri bagaimana nih untuk mempersiapkan di tahun 2023 ini? Mempersiapkannya gimana? Lebih ke mental aja. Tapi kalau untuk bisnis sendiri ya mungkin kita lebih coba cari buat produk atau kita buat channel-channel yang baru lah yang nggak pernah kita lakuin sebelumnya. Misalnya dulu kita hanya ngebuat bekerja sama dengan pengrajin tenun gitu. Kita pengen coba expand nanti ke mungkin ke batik atau mungkin yang kulit dan lain-lain lah gitu. Jadi kayak lebih variatif lah gitu. Lebih bervariatif gitu ya, karena kalau misalnya bisnis cuman itu aja tidak ada inovatifnya itu kita akan stuck ya Kak ya. Oke, nah itu pernah nggak Kak mengalami yang namanya kan ini kan penuh dengan ide ya Kak ya, pernah nggak ngerasa aduh kayak keblok gitu loh ide-idenya, kayak aduh nggak tahu nih mau buat apa lagi gitu, pernah nggak sih Kak? Ya pasti dong, itu kan manusiawi ya, tapi kan itu harus ya emang ada fasenya seperti itu, tapi kan kita bisa menginisiasinya ya hal kecil aja, misalnya jalan atau ketemu orang baru ya, nggak harus kerja terus gitu ya, jadinya mampet gitu sih. Oke, nah ini kalau kita lihat nih Kak ada lanyard juga, ada lanyard, ada pouch. Kalau produk paling laku nih Kak di marketplace itu yang mana? Kalau paling laku tuh yang bunga pakai itu, bandol. Iya bandol, itu namanya umbul. Itu jadi ada dua tipe, yang full tenun sama yang setengah tenun. Sama ada lagi kita yang laku lagi tuh bookmark. Jadi kita buat batas buku yang bisa jadi buat pulpen juga gitu. Nah itu lumayan laku juga sih saat ini. Gitu. Oke, nah ini butuh berapa lama sih Kak sampai punya alat ini? Terus kayak ini udah detail banget ya, kayak banyak banget gitu loh perintilan-perintilan yang harus disiapkan. Itu tuh berapa lama Kak? Berapa lama ya, lumayan lama sih. Ini aja kita baru ada mesin jahit 2 itu kita baru nyawa ini tahun lalu, akhir tahun lalu. Jadi sebelumnya tuh 2021 akhir kita baru punya satu. Ini belum ada, kita belum sewa. Akhirnya pas akhir tahun kemarin kita ya udahlah kita coba beraniin diri beli mesin jahit lagi karena udah makin cepat kan. Nah itu juga gara-gara online juga tuh. Gara-gara kita online, ternyata tuh online behaviornya beda dan mesti pergerakannya tuh cepet banget. Jadinya itu memberanikan diri untuk nambah mesin lagi, nambah karyawan lagi gitu. Sebelumnya di mana Kak produksinya? Di sini juga tapi tempatnya di situ kecil kan. Beda tempat ya. Terus mesinnya cuma satu. Terus awalnya juga tunggunya juga satu, akhirnya ya udah coba untuk nambah-nambah lagi lah gitu, memberanikan diri. Oke, tapi kalau di tahun 2023 ini untuk secara pendapatan ataupun kekaryawannya itu juga nggak berdampak tapi kan Kak? Ya, alhamdulillah sih masih positif sih, karena setiap tahunnya ya semenjak pandemi naik pelan-pelan sih. Gitu ya, mudah-mudahan dengan ya dari kalian-kalian yang udah ada gitu word of mouth kan, ya kita bisa ngerjain souvenir atau apa yang temanya tuh Indonesia gitu. Oke, nah ini seru banget nih seharian ngobrol-ngobrol sama Kak Cendi gitu ya, karena produknya fashion dan Bunga juga perempuan gitu ya, jadi relate lah gitu. Nah tapi Bunga yakin banget nih Kak Cendi, Sobat Cuan di rumah juga banyak banget yang kepikiran untuk memulai bisnis tapi masih ada keraguan atau rasa takut begitu ya. Mungkin bisa di-share nih tips dan triknya begitu ya ke Sobat Cuan yang ada di rumah untuk memulai berbisnis gitu Kak. Mulai dulu. Iya, just do it. Kayak karena kalau kebanyakan ya mikir kayak nanti nggak jalan-jalan gitu. Jadi di saat perjalanan itu pasti kita akan ketemu hantaman-hantaman yang akan belajar dari situ sih. Oke, terima kasih banyak Kak Cendi atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Kak Cendi. Terima kasih juga Bunga udah nge-interview kita. Oke. Baik, nah pemirsa memang ya kalau kita mendengar soal cerita-cerita sukses daripada pebisnis ataupun pengusaha begitu ya, yang membuat menggiurkan adalah mengenai omsetnya yang puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Namun di balik itu semua ada perjuangan yang harus dilalui dan juga keberanian yang harus diambil di awal. Dan